Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Kiranya anugerah dan kasih Tuhan terus memampukan Bapak Ibu Saudara untuk menjalani semua konsekuensi dari pandemik corona yang sekarang ini sedang melanda bangsa kita. Selanjutnya saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah membaca teks yang menjadi landasan kita dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Tema kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara adalah mengalahkan badai kehidupan. Kalau kita melihat di dalam Injil Sinoptik, ada dua peristiwa yang terjadi di tempat yang sama di Galilea atau di Danau Galilea itu sebanyak 2 kali. Peristiwa yang ditulis oleh Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ini adalah peristiwa yang pertama, di mana para murid waktu itu ketakutan karena adanya badai dan mendapati Yesus sedang tertidur, lalu kemudian Yesus meredakan badai itu. Peristiwa yang kedua yang terjadi di tempat yang sama adalah ketika para murid sedang ada di tengah danau dalam sebuah suasana gelap gulita, lalu mereka mendapati Yesus berjalan di atas air. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Injil Lukas hanya mencatat satu peristiwa ini. Berbeda dengan Injil Matius maupun Injil Markus yang menceritakan tentang dua kisah ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa korelasi dan hubungannya dengan situasi yang kita alami dan kita sedang hadapi sekarang ini? Saya tidak sedang berkhotbah secara alegoris atau memaksakan situasi kita pada hari ini lalu kemudian mengambil merohanikan situasi yang dialami oleh Petrus bersama dengan teman-temannya yang lain. Tapi hari ini kita akan belajar. Ketika kita mengalahkan badai kehidupan, maka pertanyaannya adalah bagaimana Yesus menyelamatkan para murid dari ketakutan yang luar biasa. Kemudian para murid datang kepada Yesus dan membangunkannya sambil berkata, "Guru, guru, kita akan binasa." Dan saya menemukan paling tidak ada 2 kebenaran yang ada di dalam perikop ini. Kebenaran yang pertama adalah begini, melalui badai kehidupan, Allah mau menguji ketaatan umatnya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalahkan badai kehidupan ini, prinsip yang pertama adalah prinsip ketaatan namanya. Di dalam ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ide atau gagasan untuk ke danau Bapak Ibu Saudara itu muncul dari Yesus. Lalu kemudian ide atau gagasan itu disampaikanlah kepada para murid, mengajak mereka semuanya untuk bertolak ke seberang. Yesus yang memerintahkan ini, Yesus yang berinisiatif ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita memperhatikan dengan seksama, tidak ada penolakan di sana. Dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang ada adalah para murid itu taat secara mutlak terhadap apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tentu ini sangat berbeda keadaannya dengan kisah dalam perjanjian lama Nabi Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk berkhotbah dan menyampaikan berita pertobatan kepada umat yang ada di Niniwe. Lalu kemudian dia membayar tiket, dia naik kapal. Bukan untuk ke Niniwe, tetapi justru membelakangi negeri Niniwe. Yunus tidak taat Bapak Ibu. Lalu kemudian muncullah gelombang yang sangat besar yang mengakibatkan mereka semua yang ada di dalam perahu itu atau kapal laut itu Bapak Ibu Saudara dalam sebuah situasi yang sama, yaitu berbahaya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita mendapati kisah Yunus, mudah bagi kita berkata pantas. Karena Yunus tidak taat kepada Tuhan. Yunus melawan perintah Tuhan. Tetapi bagaimana seandainya kita melihat
bahwa seorang murid Kristus yang taat kepada Allah, yang hidupnya rohani, dekat dengan Tuhan, tidak pernah meninggalkan jam-jam pertemuan ibadah, lalu kemudian kita mendapati kehidupannya itu ada di dalam sebuah situasi yang sangat berat. Tentu ini menjadi hal yang benar-benar sangat berbeda. Bukankah para murid taat kepada Yesus? Tapi toh pada akhirnya dalam ayat yang ke-23, ketika mereka sedang berlayar, artinya ketika mereka sedang melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan, dikatakan Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang iman Kristen yang sejati, atau mengikut Kristus atau menjadi pengikut Kristus, itu tidak secara otomatis terlepas dari yang namanya kesulitan hidup. Justru kadang-kadang Tuhan yang membawa saudara dalam situasi seperti itu. Terkadang Yesus menggunakan semua situasi yang sulit dan membawa saudara untuk masuk di dalam gelombang itu. Nah saudara, teologi sukses bagi saya hanya sekedar ilusi, dalam artian bahwa jika kita menjadikan sesuatu materi atau berkat jasmani sebagai ukuran yang mengukur, yang dipakai sebagai alat ukur dalam kaitannya dengan hal rohani, maka saya bilang itu ilusi, Bapak Ibu. Karena Alkitab secara komprehensif menjelaskan kepada kita semua, bahkan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab harus mengalami masa aniaya yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Ayat-ayat ini mengajarkan, dalam situasi apapun, mari kita tetap taat kepada firman-Nya. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat yang ke-24 sampai 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, poin yang pertama adalah ketaatan. Poin yang kedua, Bapak Ibu, melalui badai kehidupan yang Allah izinkan, Allah sedang ingin memperkenalkan dirinya kepada umatnya sekaligus. Tetapi juga prinsip yang lainnya, ini juga mengingatkan kepada setiap kita, siapakah manusia itu sendiri di hadapan Tuhan. Nah saudara, kadangkala dalam situasi yang berat, kesulitan hidup dan seterusnya, pribadi pertama yang kita cari adalah Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh para murid. Di dalam ayat sebelumnya jelas dikatakan bahwa guru-guru kita binasa untuk menjelaskan sebuah situasi yang tidak bisa ditangani dan terselesaikan bahkan oleh para ahli sekalipun, sekelas Andreas dan Petrus yang memang pekerjaannya sebagai nelayan sebelum dipanggil Tuhan. Mereka ahli di bidang kedanauan. Mereka tahu persis situasi kapan dan di mana ombak akan datang. Berarti ada yang berbeda di situ. Yang tidak lazim di situ, yang di luar dari angka kenormalan di situ. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-25, di manakah kepercayaanmu? Dia tidak mengatakan di manakah keahlianmu. Karena Yesus tahu bahwa adanya taufan itu tidak datang begitu saja. Ada kuasa yang sedang mendatangkan, Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena adanya sebuah anggapan pada masa itu atau kepercayaan bahwa air, udara, teritorial, tanah, lokasi, dan seterusnya, itu semuanya ada penguasanya. Ada yang menguasai di sana. Dalam ayat yang ke-24 ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Yesus menghardik. Nah ini menarik sekali. Yesus menghardik
Dan kata menghardik ini Bapak Ibu Saudara, itu terjemahan literalnya berarti apa? Dia memarahi, tapi dia juga membentak. Apakah Yesus memarahi air dan angin itu Bapak Ibu? Bisa jadi. Apakah Yesus sedang membentak mereka? Bisa jadi. Tetapi saya merasa bahwa yang paling penting di sini adalah bahkan kalaupun air dan taufan itu datang dari penguasa danau, Alkitab mengatakan Yesus itu marah terhadap mereka, Yesus itu membentak mereka. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang otoritas yang Tuhan punya. Otoritas yang Yesus punya Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus sebatas guru, maka dia tidak bisa menggunakan kata menghardik di dalam ayat ini untuk menekankan siapa jati dirinya. Dia sedang ingin memperkenalkan siapa dirinya kepada para murid waktu itu. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-25, para murid dia berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga apa? Ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran yang sangat berharga. Kesulitan hidup punya dua makna. Yang pertama ketaatan, yang kedua adalah perkenalan. Allah memperkenalkan siapa dirinya di balik kesulitan hidup. Tapi juga di balik kesulitan hidup, manusia sedang memperkenalkan dirinya sendiri bahwa dia sedang tidak ada artinya apa-apa. Saudara, situasi kondisi corona hari ini, sekelas negara-negara Eropa yang paling canggih sekalipun dan berkembang sekalipun, masih belum bisa mengatasinya. Ini menjelaskan dan menekankan kepada kita semua bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ini yang saya sebut sebagai berpengalaman dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar kesaksian banyak orang, melihat kesaksian banyak orang. Bukan, tapi berpengalaman langsung dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara harus belajar untuk berpengalaman langsung dengan Tuhan melalui situasi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap apa yang menjadi inti poin dari khotbah yang saya sampaikan pagi hari ini. Setiap Bapak Ibu Saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam situasi yang berat seperti ini. Tentu punya tujuan, tentu punya visi. Dan pertanyaannya adalah, apakah setiap kita menemukan tujuan Tuhan di balik peristiwa kesulitan hidup yang kita hadapi? Jika Allah mengizinkan kita Bapak Ibu Saudara masuk dalam situasi yang sulit seperti ini, Alkitab menuntun setiap kita, memberikan langkah-langkah kepada kita untuk bisa bukan hanya menyelesaikan, mengatasi, tapi juga kita menang terhadap situasi itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Di saat